Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas aplikasi yang bisa membantu Anda dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam mata kuliah riset operasional. Nah, kasus yang kemarin ini yang kita bahas adalah kasus maksimum atau kasus maksimisasi dalam metode grafik dengan menggunakan metode grafik. Nah, kemarin kita sudah temukan fungsi tujuannya itu adalah Zmax sama dengan ini fungsi tujuannya Zmax 40 X1 ditambah dengan 50 X2 ya, 40.000 X1 ditambah dengan 50.000 X2. Sedangkan fungsi kendalanya yang kita temukan adalah 1x1 ditambah dengan 2x2 kecil sama dengan 40, kemudian 4x1 ditambah dengan 3x2 kecil sama dengan 120. Nah, sekarang saya akan menggunakan aplikasi. Nama aplikasinya itu adalah, bisa kita lihat langsung di sini, POM ini ya, POM for Windows 3 ya. Nah, cara menginstalnya saya ajarkan terlebih dahulu. Klik 2 kali, kemudian kita run, tunggu beberapa saat, kemudian akan muncul kotak dialog welcome seperti ini. Kemudian kita next saja, kemudian ya silakan dibaca ini, intinya next saja ya, next. Kemudian ya saya masukkan nama saya di sini, misalnya Samsu Alam. Kemudian universitasnya STIMIK Dipanegara Makassar. Course misalnya teknik informatika. Kemudian profesor ya, anggaplah Profesor Dr. Samsu Alam, MTTSE. Amin. Kemudian ya pada dasarnya di sini ya silakan tulis, boleh sembarang kita ketikkan di sini ya. Next, kemudian next lagi. Oke, di sini tempat di mana kita akan install software ini, POM for Windows-nya, POM for Windows. Ya, saya install di C, program file, kemudian ini POM QM versi 3 ya. Kemudian next saja. Kemudian yes. Next saja ya. Pokoknya next saja terus di sini. Next, selesai. Tinggal kita menunggu proses penginstalannya sampai selesai. Nah, untuk menginstalnya ini ya, untuk aplikasinya ini atau softwarenya ini nanti saya akan cantumkan link di bagian deskripsi video ini. Anda bisa mendownloadnya secara gratis pada video kali ini. Softwarenya saya akan cantumkan. Oke, sudah hampir selesai. Sisa sedikit lagi. Oke. Oke, finish, selesai. Install softwarenya sudah selesai. Jadi saya close ini. Saya minimizekan saja dulu ini. Kemudian nah, ini sudah muncul POM for Windows, atau kita bisa masuk di sini di start menunya, atau bisa di L programnya ini POM for Windows 3. Kemudian kita klik ini.
Nah, langkah selanjutnya, setelah terbuka menu seperti ini, pada saat kita buka aplikasi Form for Windows-nya, masuk di modul ini, kemudian kita pilih linear programming. Kita pilih linear programming. Nah, di sini sudah tertulis linear programming, kemudian klik file, kemudian new. Nah, di bagian kotak dialog create dataset for linear programming-nya, kita bisa tuliskan misalnya titelnya ini kita membahas tentang apa? Tentang industri keramik. Oke, kita bisa berikan nama di sini industri keramik. Kemudian di sini number of constraint-nya. Nah, jadi saya mengacu di sini ya. Number of constraint-nya, banyaknya constraint atau kendala ini. Atau batasan masalah ada 2. Yang pertama waktu pengerjaan, yang kedua bahan baku. Jadi kita tuliskan 2 di sini. Atau nanti kalau misalkan constraint-nya ada 3, 4, 5 dan seterusnya, tinggal kita tambahkan di sini ya. Ya, number of constraint-nya ada 2. Yang pertama tadi itu adalah waktu pengerjaan, yang kedua adalah bahan baku. Kemudian number of variable-nya. Number of variable, jadi kita menggunakan 2 variabel, di mana variabelnya adalah X1 dan X2. X1 dan X2. Nah, kemudian ya, kalau misalkan variabelnya ada 3, kita tinggal tambahkan 4, 3, ya, seterusnya ya. Kemudian pilih maximize. Ini adalah kasus maksimum. Artinya kita mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian di sini row name-nya kita bisa pakai constraint 1, constraint 2, constraint 3, atau boleh dalam bentuk A, B, C, D, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kolom name-nya kita bisa pakai X1, X2, X3, boleh juga A, B, C, D dan seterusnya. Ya, untuk yang di sini kita defaultkan saja seperti ini. Untuk kolom name-nya kita pakai X1, X2, X3, row name-nya kita pakai constraint 1, constraint 2, constraint 3. Nanti bisa diubah juga di sini ya. Kita bisa ubah namanya. Kemudian tekan tombol OK. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau kita mau ganti di sini waktu pengerjaan boleh. Kemudian di sini bahan baku. Kemudian nah, sekarang fungsi tujuannya. Kita masukkan di sini fungsi tujuannya. Fungsi tujuan yang kita sudah peroleh di sini adalah 40.000 X1 ditambah dengan 50.000 X2. X1-nya koefisiennya adalah 40.000. X1 koefisiennya 40.000. Jadi kita simpan di sini 40.000. Kemudian di sampingnya adalah 50.000. Oke. Mudah-mudahan sudah paham di sini ya. Di sini kita bisa lihat hasilnya ya, equation formnya. Persamaannya di sini ya. 40.000 X1 ditambah dengan 50.000 X2. Z max sama dengan ini ya. Kemudian waktu pengerjaan. Untuk waktu pengerjaan ini constraint-nya. Ini bentuk pertidaksamaannya. 1x1 ditambah dengan 2x2 kecil sama dengan 40. 1x1, jadi kita masukkan di sini 1. Kemudian di sini adalah 2. Di sini 40. Sini kecil sama dengan ya. Nah, kalau misalkan kita mau ubah nanti di sini bisa ya. Kecil sama dengan, besar sama dengan. Kita pakai pertidaksamaan kecil sama dengan. Kemudian 1, 2, 40 oke, kecil sama dengan. Kemudian 4, 3 kecil sama dengan 1, 20. 4, 3 sini 4, kemudian 3 kecil sama dengan 120. Salah. Oke. Kita bisa lihat juga di sini persamaannya.
pertidaksamaan ya. 1x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 40. Oke, 4x1 tambah 3x2 kecil sama dengan 120. Sudah sama ya. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita solve. Klik tombol solve. Nah, kemudian kita bisa langsung ke solusi ke-6-nya, graph. Nah, inilah gambarnya. Yang kemarin kita bahas. Di sini juga ada 4 titik. Titik pertama adalah kita misalkan titik A itu adalah 0,0. Jika tidak ada di produksi keramik A, tidak ada keramik B, maka keuntungan jelas tidak ada karena tidak ada yang terjual. Tidak ada aktivitas dalam perusahaan tersebut. Kemudian solusi kedua, tidak ada di produksi keramik A, kita fokus di keramik B, maksimal yang bisa diproduksi adalah 20 unit. Nah, kalau kita tempuh cara kedua, maka kita hanya mendapatkan keuntungan atau penjualan sebesar 1 juta. Ya, kalau kita tempuh cara ketiga, kita fokus pada keramik A 30 unit yang bisa jadi, tapi tidak ada yang dikerja di keramik B, maka kita mendapatkan keuntungan 1.200.000. Kemudian solusi terakhir yang ditawarkan adalah 24 keramik pertama, keramik A kita produksi, kemudian 8 keramik B, maka total keuntungan yang bisa diperoleh adalah 1.360.000. Jadi kalau misalkan kita sebagai manajer, ya tentunya kita akan memilih solusi yang optimal, solusi maksimum, di mana keuntungan yang bisa didapatkan sebesar-besarnya. Maka pasti kita akan memilih solusi yang paling terakhir ini ya. Jadi kita produksi keramik A sebanyak 24 unit, kemudian keramik B sebanyak 8 unit dengan total keuntungan 1.360.000 rupiah. Kita bandingkan dengan yang kemarin. Kita menggunakan metode grafik untuk menyelesaikannya ini. Ya, tentunya caranya kalian sudah paham seperti ini. Nah, beberapa pertanyaan saya jelaskan sedikit kembali di sini. Bagaimana menentukan daerah-daerah arsirannya. Nah, untuk menentukan daerah arsirannya ini sembarang ya. Yang pertama, untuk penetapan di mana daerah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalian bisa mulai dari atas juga, dari sini boleh. Saat ini kan terbentuk wilayah pertama di sini 1. Boleh ya. Ini juga wilayah kedua. Kemudian ini 3. Di sini 4. Ya, dan seterusnya. Di sini juga daerah ini 1. Di sini juga daerah. Ini bagian pinggirnya ini, daerah ini juga ya yang terbentuk. Di sini juga daerah yang terbentuk. Di sini juga daerah terbentuk di sini. Kemudian ini daerah yang terbentuk juga. Kita arsir warna kuning. Kemudian ini juga daerah yang terbentuk ya. Dan terakhir ini yang paling besar, paling atas. Nah, itu cara menentukannya ya. Adapun untuk penomorannya terserah ya. Jadi saya mulai dari bawah kemarin sini. Ya, enggak masalah juga. 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 daerah. Kemudian ada lagi yang bertanya, belum mengerti lagi untuk menghitung daerah arsiran-arsirannya. Nah, saya perjelas kembali di sini. Untuk daerah pertama, kalau saya misalkan di sini daerah pertamanya, kenapa bisa 2 arsiran? Karena kita bisa menghitung. Yang pertama, constraint pertama arsirannya ke bawah. Oke, seperti ini warna biru. Jadi dia melalui daerah pertama 1 arsiran. Kemudian yang merah
Ini adalah constraint kedua. Dua arsiran. Arsiran pertama warna biru, arsiran kedua warna merah. Jadi ada dua arsiran di sini. Kemudian daerah kedua, kenapa 3? Daerah kedua, karena ini daerah keduanya, ini daerah keduanya ya. Ini batas-batasnya daerah kedua sampai ke bawah. Ini untuk daerah kedua, kenapa 3 arsiran? Perhatikan saja. Yang pertama diarsir oleh berwarna merah, kemudian diarsir oleh warna biru, kemudian diarsir secara horizontal oleh warna hijau. Jadi ada 3. Kemudian daerah 3 ada 2 ya. Kenapa? Diarsir oleh warna biru sama warna hijau secara horizontal. Kemudian ini 4, daerah 4 ada 1 arsiran. Yang mengarsir itu cuma berwarna hijau. Daerah 6 atau daerah 5 dulu. 5 ada berapa 5? Yang pertama adalah biru, kemudian merah, kemudian hijau secara vertikal. Jadi ada 3. Daerah 6 ada 4. Nah, perhatikan untuk daerah 6. Pertama warna biru, kemudian yang kedua warna merah, kemudian yang ketiga adalah warna hijau secara horizontal, kemudian warna yang keempat adalah warna hijau secara vertikal. Jadi ada 4 ya untuk daerah ke-6-nya. Daerah 7 ada 3. Yang pertama biru, kemudian hijau secara horizontal, terakhir adalah hijau secara vertikal. 8 ada 2. Oke, bisa dilihat ya. Ini yang secara horizontal dan secara vertikal. 9 ada 3. Merah, kemudian hijau secara horizontal, kemudian hijau secara vertikal. 10 ada 2. Pertama merah secara warna merah, kemudian warna hijau secara vertikal. 11 1. Hijau secara vertikal. Kita kembali lagi ke solusinya tadi. Solusi yang diperoleh adalah 1.360.000. Jadi kita hasilkan kemarin ya, ini menggunakan eliminasi ya. Nah, ada juga yang bertanya kemarin, atau kita langsung saja ke solusinya ini ya. Solusinya yang kita peroleh adalah 1.360.000 rupiah. Jadi kita bisa memberikan solusi seperti ini. Untuk mendapatkan keuntungannya maksimal, maka seharusnya perusahaan tersebut memproduksi keramik A sebanyak 24 unit dan memproduksi keramik B sebanyak 8 unit dengan total keuntungan yang diperoleh sebesar 1.360.000 rupiah. Saya kembali lagi dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Ada juga yang bertanya, Pak, kenapa dikali 4 di sini, kemudian di bawah dikali 1? Nah, untuk menyamakan koefisien X1. Ini kan proses eliminasi. Kita harus menghilangkan salah satu variabelnya, entah itu X1 yang dihilangkan atau X2 yang dihilangkan. Nah, melihat dari persamaan ini, maka dengan mudah saya akan hilangkan variabel X1-nya dengan cara tinggal saya kali 4 di sini. Kalau saya kali 4 X1-nya di sini jadinya 4X1. Nah, ini kan sudah sama di sini 4X1. Jadi kalau saya kurangkan 4X1 dikurangi dengan 4X1, maka hasilnya sama dengan 0. Maka X1-nya akan hilang. Nah, kalau saya kalikan di sini 4 supaya satu barisnya tidak cemburu, maka harus saya kali 4 juga di sini. Harus juga saya kali 4 di sini. Jadinya bisa kita lihat di sini 4X1 ditambah dengan 8X2 ditambah 8X2 sama dengan 40 kali 4 sama dengan 160. Yang di bawah ya tetap saya kali 1, jadi hasilnya tetap 4X1 tambah 3X2 sama dengan 120. Sisa saya kurangkan. Kalau saya kurangkan jangan ditambah. Saya kurangkan 4X1 kurang 4X1 sama dengan 0 kan? Jadi
sisa 8. 8 kurang 3 sama dengan 5x2, kemudian 160 dikurangi dengan 120 sama dengan 40. X2 sama dengan 40, 5x2 sama dengan 40, x2 sama dengan 8. Jadi x2 yang kita peroleh sama dengan 8. Ya, sekira sudah mewakili dari pertanyaan dari beberapa pertanyaan mahasiswa ya. Ada juga yang bertanya, bisa tidak x2 yang saya hilangkan pertama? Bisa. Nah, kalau kita mau hilangkan x2 pertama kali, maka ya persamaannya seperti ini dulu. X1 ditambah dengan 2x2 sama dengan 40. Kemudian 4x1 ditambah dengan 3x2 sama dengan 120. Nah, untuk menghilangkan x2 terlebih dahulu, artinya saya kali 3 ini, jadinya di sini 6 ya. Kalau ini saya kali 2. Ini saya kali 3 jadinya 6, ini saya kali 2 jadi 6. Kan sudah sama-sama nanti. Maka hasilnya akan kita peroleh. Nah, semua satu baris kita kali 3 untuk persamaan pertama. 3x1 ditambah dengan 6x2 sama dengan 4 kali 3 12, 120. Kemudian yang di bawahnya saya kali 2. Nah, kalau saya kali 2 jadinya 8x1 ditambah dengan 3 kali 2 6x2 sama dengan 120 kali 2 240. Nah, kita kurangkan ini. Jadi 6x2 dikurangi dengan 6x2, ini kan mati. Jadinya 0. 3x1 dikurangi dengan 8x2 jadinya minus 5x1 ditambah 0 sama dengan ini minus 120. Minus 5x1 sama dengan minus 120. Masing-masing saya kali minus. Kali minus 1 jadinya positif semua kan. 5x1 sama dengan 120. x1 sama dengan 120 dibagi dengan 5 sama dengan 24. x1 sama dengan 24. Nah, sama di sini kan. x1-nya sama dengan 24. Kita substitusi. x1 sama dengan 24 ke persamaan ke berapa? Boleh di persamaan pertama atau boleh di persamaan kedua. Nah, untuk melihat ya pasti lebih mudah ke persamaan yang sederhana ya, yang lebih kecil. Yang kelihatan sederhananya ini. x1 ditambah dengan 2x2 sama dengan 40. Boleh enggak di persamaan kedua? Boleh, silakan. Nah, kalau saya mau di persamaan pertama kan pasti mudah. Saya mau ke persamaan kedua. Jadinya 4x1 ditambah dengan 3x2 sama dengan 120. Substitusi x1-nya sama dengan 24, ganti x1-nya di sini 24. 4 kali 24 ditambah dengan 3x2 sama dengan 120. 4 kali 24 jadinya adalah 96 ya. 4 kali 4 16, simpan 1. 4 kali 2 8 tambah 1 96 ditambah dengan 3x2 sama dengan 120. 3x2 sama dengan 120 dikurang 96. 3x2 sama dengan 120 dikurangi dengan 96 jadinya 24. x2 sama dengan 24 per 3. x2 sama dengan 8. Kan ketemu juga di sini.
X2 nya 8. Oke. Nah, kalau kalian substitusi ke sini, substitusi X1 nya ke persamaan pertama, pasti jadinya 24 ditambah dengan 2, X2 sama dengan 40, 2X2 sama dengan 40 dikurangi dengan 24, 2X2 sama dengan berapa ini? 16. Maka kita peroleh X2 sama dengan 16 per 2, X2 sama dengan 8. Kan sama saja. Intinya menggunakan software ini juga akan membantu Anda dalam menyelesaikan kasus-kasus pada mata kuliah riset operasional. Saya sarankan bisa diinstal di masing-masing laptopnya. Ini linear program resultnya. Ya, ini solusinya ya. Ini tadi fungsi tujuannya 40.000 X1 tambah dengan 50.000 X2. Waktu pengerjaannya kendala pertama X1 tambah 2 X2 kecil sama dengan 40. Kemudian bahan bakunya 4X1 ditambah dengan 3X2 kecil sama dengan 120. Solusi yang ditawarkan adalah 24X1 keramik A, kemudian 8X2 atau 8 keramik B dengan total keuntungan 1.360.000 rupiah. Ini grafnya ya. Kita menggunakan metode grafik, jadi pasti ada gambar grafiknya. Nanti ke depan ada namanya iterasi. Nah, ini ada, kita akan pelajari nanti ke depannya ini. Kemudian dual ini nanti kita akan pelajari juga ke depannya. Intinya dulu ini ya, grafnya ya. Grafnya ini hanya untuk mengontrol ya, untuk mengontrol kerja Anda apakah sudah benar atau tidak secara menggunakan metode grafik. Cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.